Di masa pandemi seperti ini, kita harus semakin pintar untuk mencari penghasilan. Kita bisa memanfaatkan skill yang dimiliki dengan membuat barang homemade seperti tas dan sepatu. Setelah itu, kita bisa jual deh secara online. Apalagi masyarakat kan sekarang lagi hype banget nih untuk belanja online. Setuju gak sih? Aku termasuk orang yang apa-apa beli online. Mulai dari sepatu, tas, makanan, sampai barang-barang IT. Tapi ngomong-ngomong barang IT, menurut aku penting banget nih punya barang IT yang bisa menunjang kegiatan online kita. Mulai dari berbelanja, berjualan, desain produk yang akan kita jual dan pekerjaan lainnya. Untuk memenuhi semuanya, aku selalu belanja di Raja IT. Karena Raja IT punya produk IT yang selalu up to date. Dan bisa bikin aku tenang. Barang di Raja IT pastinya original dan harganya ekonomis loh. Jadi buat kalian yang mau beli barang-barang IT, bisa langsung aja buka di rajait.id atau ke Raja IT Official Store di marketplace kesayanganmu. Raja IT, belanja mudah, bikin happy. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKM, Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Ngelapak bareng Bang Ir. Setelah lama kita tidak muncul karena PPKM. Kali ini program Ngelapak bareng Bang Ir didukung banget oleh Teh Pucuk Harum. Terima kasih ya Teh Pucuk Harum. Mau makan manis, gurih, pedas, nikmatnya minum Teh Pucuk Harum. Oh ya, program Ngelapak bareng Bang Ir kali ini juga disupport oleh rajait.id. Terima kasih ya rajait.id. Rajait.id, belanja mudah, bikin happy. Yuk, kita langsung saja. Salam UMKM, kolaborasi. Halo sahabat UMKM, bersama saya Bang Irwandi. Mari kita jelajahi potensi UMKM di wilayah Jabodetabek untuk semakin mengenal UMKM sebagai penyangga tiang ekonomi nasional. Ekonomi bangkit, bangsa berjaya. Ya, Bang Ir, udah lama kita nggak ketemu ya, udah sebulan lebih nih Bang Ir. Mudah-mudahan Bang Ir tetap sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, tetap kita dalam keadaan PPKM, jadi kita tetap prokes dan mudah-mudahan kita terhindar dari COVID. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Insyaallah, amin. Ya, Bang Ir, ngomong-ngomong kita sekarang sedang ada di mana nih, Bang? Ya, sebelum kita bahas, kita berada di Pik Penggilingan ya. Penggilingan. Perkampungan industri kecil Penggilingan. Tapi keren ya, udah ada sponsor tadi ya, Teh Pucuk sama Raja IT ini. Sama semangat lagi kita ya. Sama semangat. Kita sekarang berada di Pik Penggilingan. Ini sebenarnya sempat hit ya di tahun 70-an sampai 80-an ya. Ini udah lama ini Pik Penggilingan. Dan saya pernah menjadi kepala UPK di sini juga 2 tahun ya. Jadi saya tahu menguasai wilayah ini ya. Udah Adi ya dari The More Collection. Ini sahabat saya, jadi saya teringat kembali. Dan ini di PPKM level 4 ekonomi kan agak terguncang ya kan. Maka kita angkat kembali ekonomi ya, otomatis semua dari teman-teman pasti terpuruk ekonominya dengan adanya PPKM level 4, Mas Bro. Iya. Mungkin udah Adi kali ya, dari The More Collection ya. Sekarang kita sedang berada di The More Collection ya, yang bosnya ini udah Adi. Mungkin bisa dijelaskan The More Collection ini apa namanya dan usahanya, bisnisnya di bidang apa aja nih udah Adi ini? Baik, The More Collection ini khusus memproduksi beraneka beragam tas berkualitas. Telah berdiri dari tahun 2000-an sampai saat ini. Kita mengutamakan kualitas dan model. Jadi model-model terbaru, kualitas terbaik, begitu juga harga yang terbaik. Walaupun sekarang lagi pandemi, kita tetap berusaha semangat mungkin, sekuat mungkin agar tetap eksis. Caranya dengan bagaimana? Satu, semangat ini yang penting sekali dulu. Semangat dulu. Kalau nggak ada semangat, ya gimana mau jalan gitu. Setelah pandemi
semangat harus ada, imun itu semangat imun gitu kan itu kan. Nah, jadi kita ini selama berbisnis yang utama sekali kita kualitas. Iya. Kualitas. Yang kedua itu ketepatan waktu. Tiga harga. Satu lagi pelayanan. Oh. Pelayanan utama sekali. Harga bersaing ya. Harga bersaing. Mau harga berapa aja bisa. Ada. Disesuaikan dengan kualitas. Model apa aja bisa kan? Bisa. Bisa diorder modelnya Mas Bro. Oh, bisa. Bisa. Ya? Kita bawa contoh. Kayak begini modelnya. Bisa dibikin di sini. Kan gitu. Bisa Pak, bisa. Jadi di era pandemi ini kalau orang Betawi bilang nyerosot berapa persen nih, nyerosot nih. Bukannya turun lagi, udah nyerosot gitu ya. Berapa persen ini kira-kira nyerosot? Di atas 50% Pak. 50%. Tapi walaupun macam gitu, ya tetap kita berusaha. Tetap kita semangat, cari peluang-peluang yang mana memungkinkan. Jadi kita jangan menyerah dengan pandemi. Tetap semangat gitu. Jadi istilahnya sekecil apapun peluang, kita jemput peluang itu. Peluang tidak kita tunggu, kita jemput. Nah, bagaimana tuh mensiasatinya itu? Kan tadi merosot 50%, cari peluang, tetap semangat supaya naik lagi. Gimana tuh mensiasatinya? Pertama sekali kita lakukan efektif. Bagaimana membuat suatu produk efisien, efektif. Setelah kita lakukan hal macam gitu, baru kita cari peluang-peluang tadi. Mungkin selama ini yang tidak pernah kita masukin, kita masukin. Yang selama ini tidak pernah kita tawarin. Jadi ya makin kita ini kan makin kita perluas pasar kita. Jadi di era pandemi ini sebenarnya Mas Bro, yang pegang peranan ini sekarang adalah inovasi. Ya. Jadi sekarang harus inovasi, baik inovasi di pemasarannya maupun di inovasi di harga. Ya dengan harga yang pandemi ini pasti otomatis lebih turun ya. Tetapi mutu tidak turun. Nah, bagaimana inovasi dari Uda Adi ini dari The More Collection supaya tetap eksis dan tetap bertahan di survive di era pandemi ya, di PPKM level 4 ini kira-kira Mas Adi? Yang kita lakukan selama ini pelayanan kita tingkatkan. Biasanya ya customer yang belanja ke sini, customer yang jemput barang ke sini, kalau perlu kita sendiri jemput yang antar. Jadi contohnya kemarin nih, biasanya anggota yang ngirim barang pakai motor, ya kan? Kadang kata pakai mobil bak. Kemarin mobil kita sendiri yang kita ngantar barang ke tempat konsumen. Wah, bosnya langsung turun. Langsung. Jadi konsumen bilang, "Oh, Pak Adi datang sendiri. Kok kemana anggota?" Ya, ini pelayan kepada ini, kepada Bapak Ibu. Kan itu kan. Jadi kita nggak ragu-ragu, Pak. Walaupun macam itu kita kirim. Ini kan walaupun usaha kecil, Uda Adi ini dia juga merekrut tenaga kerja. Dia membuka lapangan pekerjaan ini. Jadi ini UKM yang kelas menengah nih, Uda Adi ini ya. Jadi udah mulai dari yang mikro, kecil, udah mulai masuk menengah. Dan sebenarnya langganan-langganan beliau itu sebenarnya sebelum pandemi yang seperti tas umroh, ya kan, ada seminar-seminar, seminar itu sebenarnya kit, seminar kit. Ini ya tadi saya bilang nyerosot banget gitu ya, tapi tadi masih bisa survive dan buktinya kita lihat sekarang masih bisa berusaha. Ya. Nah ini berapa orang karyawannya nih Mas tadi? Kalau sebelum pandemi kita sekitar 35 orang. Oh, pegawainya udah ada 35 orang kan itu yang. Jadi selama pandemi memang kita nggak langsung kita kurangin. Kita coba bertahan dulu. Kalau sekarang tinggal separuhnya. Tapi tinggal sekarang tinggal separuhnya. Tapi jadi ini kan sebenarnya bisa nanti melalui online ya. Ya kita sekarang bisnis kan Mas Adi ya udah Adi ini bisa dengan online sekarang kan. Nah ini kan ada Raja IT di sini ya. Raja IT nanti bisa koordinasi, bisa dibantu oleh Raja IT. Sekarang ini kita jangan terlalu mengandalkan yang offline ya, online. Nah sekarang semua kita minta untuk bisa online. Online-nya kira-kira gimana? Udah Adi ini perkembangannya. Selama ini kita lebih banyak lewat Instagram, lewat Facebook, kan itu kan. Jadi di situ kita ini kan promosikan produk-produk kita. Nah, disitulah dari Sabang sampai Merauke, mereka mulai melihat itu, ada kemarin dari Bali, belum pernah kenal sama sekali, tapi dia lihat dari Facebook. Karena kita pernah ngirim barang, bikin barang itu, jadi dia pesan gitu. Jadi untuk pangsa online itu lebih kita giatkan, lebih kita semangatkan gitu, promosinya gitu. Sekarang ya, tapi ibaratnya punya aplikasi khusus nggak ini di The More Collection nih, atau hanya memang baru lewat medsos lewat itu? medsos aja saat tapi sampai sekarang. Ada peningkatan di era pandemi ini yang belanja lewat
online ini? Oh pasti kan itu. Karena kan rata-rata orang sekarang kan lewat online belanja gitu kan, atau nggak datang langsung ke sini. Jadi kadang dilihatnya di IG kita ada profil kita, dia telepon kita gitu kan. Tapi pasti sekali lewat, kalau sekarang ini memang online itu yang pasar online itu lebih besar gitu. Mas Bro, nih udah ini kan kawasan industri kecil ya. Jadi ini sebenarnya dari tahun 780 ini sempat hit dan memang meredup dengan adanya mall, adanya usaha yang lain-lain. Tetapi udah ada tetap eksis di Penggilingan. Kira-kira dari lingkungan ini ya, lingkungan Penggilingan ya, kawasan industri kecil ya, apakah yang diharapkan dari pemerintah mengenai kawasan Penggilingan ini ya, perkampungan industri kecil? Karena judulnya perkampungan industri kecil. Apakah ada mungkin harapan dari Uda Adi terhadap pemerintah mengenai kawasan perkampungan industri kecil ini? Oh ya pasti Pak. Yang penting sekali ini pemerintah perhatikan UKM di sini. Walaupun kayak UKM di sini kecil belum besar, tapi mereka udah merekrut karyawan yang cukup banyak. Ada karyawannya sampai 50 orang, 100 orang pun ada di sini. Oh, satu toko ya, satu perusahaan ya. Jadi kalau harapan kami, pemerintah tetap memperhatikan kami. Tetap memberi akses kami kemudahan, baik berupa pelatihan ataupun dari segi modal gitu kan. Terus lagi ya yang penting sekali kemudahan akses lah, kan kemudahan akses gitu. Akses apa nih? Oh, akses jalan di sini, kan itu kan. Keteraturan di sini, kan itu yang kita harapin sekali gitu ya kan. Karena kalau tempat kita aman, nyaman, orang akan datang ke sini, orang senang datang ke sini gitu. Sekarang gimana? Sudah enak, sudah aksesnya, perlu tapi apa lagi? Ya harapan kita ditingkatkan gitu, kan itu kan. Jadi waktu saya zaman kepala dinas, Mas Bro, ini dulu nih di bawah dinas PPMKM, sampai sekarang di bawah dinas PPMKM dulu. Waktu saya kepala dinas ini masuk ya kendaraan ya, busway ya. Ini semua yang kita lihat sekarang busway lewat hilir mudik itu zaman saya dulu, saya jadi kepala dinas saya masukkan supaya ada masyarakat masuk datang ya. Ada akses transportasi yang masuk ke dalam perkampungan Indonesia kecil ini dan juga harus ditingkatkan di sini nanti pemasarannya ya, mungkin promosinya. Mungkin saat ini sekarang sedang COVID-19, saya harap ini segera setelah PPKM level 4 dibuka selesai, Penggilingan ini harus menggeliat cepat ya. Harus kita recovery, harus bagaimana UKM itu bangkit. Makanya kita hadir kali ini di Penggilingan. Tujuan kita itu Mas Bro, membangkitkan perekonomian di perkampungan industri kecil. Iya. Nah ini buat teman-teman sobat UMKM, termasuk juga yang Penggilingan yang pengen diekspos atau kita promosikan, nggak apa-apa, nanti kontak kita aja, nanti kita bantu promosikan lewat acara ngelapak bareng Bang Ir ya, kira-kira gitu. Siap, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, udah di Bang Ir, ini udah ada minuman gratis nih dari Teh Pucuk, kita cobain aja ya Bang Ir ya. Wah, rasanya luar biasa. Aduh. Buka dulu nih, buka. Mantap. Emang luar biasa nih. Manisnya pas. Aduh. Tehnya nendang banget ya. Nendang. Teh Pucuk nendang. Aduh. Ini juga nanti akan di cover Raja IT ya. Nanti akan dipromosikan lagi oleh Raja IT ya. Lapak bareng Bang Ir. Ya. Itu kebetulan Mas Basuki ya, Kobas ya. Itu sahabat saya. Basuki Surojo, Raja IT. Nanti acara ini akan dibesarkan lagi, dipromosikan oleh Raja IT. Ya mungkin nanti The Moro Collection bisa juga kerjasama dengan Raja IT bisa. untuk Nanti online ya. Jadi sekarang nanti online bisa dengan Raja IT kerjasama bagaimana promosi seluruh UKM nanti bisa dibidani oleh Raja IT. Bagaimanapun juga sekarang itu online itu sangat menentukan ya. Offline ini memang juga tidak ketinggalan, tetapi online itu lebih besar ya. Karena ini harus kita bangkitkan ekonomi setelah pandemi, atau sedang pandemi berjalan, kita jangan terhenti, jangan stuck, berjalan terus. Ekonomi bergerak, bangkit, biar aja kita hajar dengan ekonomi. Udah ini ngobrol-ngobrol, tasnya di sini itu apakah tas dari bahan apa jenisnya, atau ada kulit misalnya, atau jersey atau apa misalnya gitu. Dan kira-kira harganya kisaran berapa nih, supaya juga teman-teman yang mau belanja, mau borong di sini punya gambaran nih. Siapa? Di The More ini itu tasnya bahan apa aja
sesuai permintaan konsumen, Oh. sesuai permintaan pelanggan. Palu Mau gada bahan ya, kulit palu- oke, palu ada. mau bahan Ada kulit. kanvas oke. Pokoknya semua mau bahan apa aja Ya. bisa dibikin. Kulit juga bisa. Bisa Mau dibikin. bahan daun pisang aja bisa. Bisa. Mau bahan karung pun juga bisa. Kan, itu bisa. kan. Jadi kita sini semuanya bisa. Tergantung maunya customer itu apa, Ya. mau bahan apa. Kan Asal itu. ada piti. Ada PT bisa. mainkan Mainkan. gitu kan itu kan. Tapi harganya kisaran berapa tuh yang umum lah, yang umum yang nggak spesifik tadi? Ya. Harga kita di sini lebih banyak bermain di antara 50 ribuan gitu kan. Tapi 50.000. banyak juga harga kita tuh yang bisa naik ke atas, bisa juga di bawah 50 ribuan. 10 ribu pun juga ada. 500 ribu pun juga ada. 1 juta pun juga ada. juga. Jadi tergantung barangnya itu seperti apa maunya gitu. Ya, kalau orang mau cari tas golf ada ya? Bisa, bisa. Mantap. Tas golf, tas ini tenis, Tas tenis ada. tas mancing pun juga boleh. Tas Oh, mancing tas ada. mancing itu. Ya. Jadi kita tergantung maunya apa yang si customer ini gitu. Ya. Baik dari kualitas, baik dari segi harga, Ya. kita bisa. Dulu kan ketika umroh nih mungkin saat-saat yang paling Wah, iya. peaknya ya, puncaknya ya. Itu kira-kira tahun-tahun berapa tuh udah di itu? Umroh itu yang paling luar biasa ini apa namanya itu ya sebelum pandemi, Oh, sebelum pandemi, ya. pandemi kan itu kan. Bisa omsetnya bisa berapa, Pak? Wah, omsetnya luar biasa karena kita memang ini kita dalam 1 tahun itu punya langganan sampai 30 travel. Yo. Satu travel itu dalam 1 tahun memberangkat 30 travel. ya, satu travel itu kadang memberangkatnya dalam setahun itu kadang sampai dari 500 sampai 5.000 bahkan ada 5.000 jamaahnya dalam setahun. Itu kita Jadi tangani kalau dulu. 30 travel kali 5.000. Bayangkan aja, Mas. Susah ngitungnya, udah nggak ngitung dah sama kita, Ya. cuman udah dia aja yang Jadi di tahu. samping travel kita lebih banyak juga ke tas-tas seminar, Tas seminar, ya. tas-tas perusahaan gitu ya kan, perusahaan. tas-tas diklat, tas pelatihan atau Diklat. tas promosi. Ya. Jadi kita semua untuk tas-tas apa aja, Ya. tas promosi, Ya. tas pernikahan, Ya. souvenir. Souvenir juga Jadi bisa, semuanya, pokoknya yang berbau tas, tas Pokoknya. belanja pun juga boleh. Makanya sobat Warta Kota, sobat UMKM yang mau belanja Dan. dengan harga pas, dengan harga oke, kompetitif, dijamin tidak akan lebih mahal dari Ya. mall-mall lah kira-kira Enggak, gitu ya. enggak. Dan kualitasnya bisa oke, bisa langsung datang ke perkampungan Industri industri kecil. kecil Di Penggilingan. Penggilingan. Ya. Eh, Oke, teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana Udah Adi ya dengan saat ini pandemi tapi tetap eksis. Bagaimana usaha ini mulai dibina tahun 2000 ya? Tahun 2000 Pak. Tahun 2000 sampai sekarang, dan itu semangatnya ya Udah Adi bagaimana menjaga mutu, menjaga pelanggan ya, customer itu dengan janji yang pas ya, dan juga kita melihat inovasi tas yang dibikin oleh Udah Adi. Ternyata UKM itu bisa ya, UKM itu bisa dan punya potensi. Yang penting semangat, punya ilmunya, dan harus pegang janji. Kalau ada order harus kita juga tetap tekun ya dengan inovasi model-model yang ada. Dan demikian saya rasa ini gambaran Udah Adi UKM yang mungkin dari mulai kecil, menengah, dan alhamdulillah walaupun saat ini pandemi masih tetap eksis. Oke, Sobat WK, demikian acara ngelapak bareng Bang Ir pada era pandemi COVID-19 ini, tapi tetap semangat. Dan jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, jangan lupa tuh. Dan nyalakan loncengnya tuh, loncengnya. Biar acara itu tetap jalan gitu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.